Ini adalah trip yang tidak direncanakan alias majegagi trip ya, memberanikan diri untuk nyetir sendiri mau naik ke Gunung Gede. Sekarang udah nyampe Pasar Cipanas, sebentar lagi kita mau nyampe base camp. Cukup nekat sih karena hari ini off 1 hari, nanti nginep di atas terus besok langsung balik karena malamnya langsung siaran. Tapi ya gimana namanya udah ngidam banget pengen naik gunung. Semoga semuanya lancar. Bismillah. Di kesempatan naik Gunung Gede kali ini, saya didampingi oleh seorang porter yang bernama Dadang. Nanti kita yang ke surkennya itu yang di... Itu surkennya, yang ini. Oh, oke. Cuacanya sih bagus ya kayaknya ya. Biar ada energinya, ini makan dulu. Buat amannya pakai kecap aja ya, karena nggak berani makan sambal kalau naik gunung. Sama susu. Sampai ke pos pemeriksaan yang pertama. Jadi di sini sih Maksi ya Mas ya. Ini karena weekdays jadi sepi. I believe kalau misalnya pas lagi weekend ini ramai banget di sini. Kalau hari-hari weekend di sini banyak. Mulai trek berbatu. Ini adalah pangkalan ojek, dinamakan Tanah Merah ya. Motornya kayak gini memang harus khusus karena medannya itu nggak cuma jalan biasa tapi yang konturnya naik turun dan curam. Tarifnya sendiri itu sekitar 75 ribuan ke atas ya, jadi tergantung kemampuan negosiasi. Mau menghemat tenaga sebelum naik ke Gunung Gede sana bisa jadi alternatif. Ini menjelang pos 1, jalannya kayak gini nih. Sekilas mirip sama Gunung Salak ya. Kalau misalnya hujan ini bakal licin banget, dan kalau weekend sih kebayang di sini pasti antri banget. Kita udah sampai di pos 1, ini tandanya ya, Taman Nasional Gede Pangrango. Nah di sini bisa beristirahat. Pos 1 itu berarti seperempatnya total perjalanan. Biasanya ada yang jual makanan di sini. Cuman karena weekdays, jadi kayaknya kosong. Kawal terus gitu, dahayang terus. Saya sebenarnya cuma saya udah nggak mau tapi si bapak kalau nggak diterima kalau grup gitu ya. Oke, ini pos berapa Mas? Datang. Ini adalah pos bayangan ya. Nah, pos bayangan itu adalah pos pertengahan antara pos 1 dan pos 2. Di sini ada yang jualan makanan dan minuman. Harganya sih ya standar ya kalau kita lagi di gunung. Air mineral sekitar Rp15.000. Kalau gorengannya berapa Mas? Satu Mas? 2.000 saja. 2.000 ya. 2.000 saja guys. Bandingan perjuangan mereka harus membawa ke sini. Dan di sini juga ada semangka. Ada kalau misalnya mau yang manis-manis buat energi sebelum nanti melanjutkan ke puncak bisa. Did you hear that? The sound of a bird. Ada warung lagi. Warung bayangan part 2.
Kita udah nyampe di pos 2 ya. Tandanya adalah, nah ini agak ngumpet nih. Pos 2 Legok Lencah. Is that how you pronounce it? Di sini juga ada warung kalau mau ngopi. Ini udah mulai hujan. Kalau kata Mas Dadang sih biasa hujan kayak gini. Karena di atas itu agak ketutup ya sama pohon-pohon, jadi nggak langsung kena ke kita, paling tetesan-tetesan aja. Cuman emang wajib, udah dikasih tahu sejak awal bahwa kita emang wajib membawa jas hujan. Sering terjadi sol yang coplok, jadi emang harus invest di sepatu ya guys ya, biar nggak coplok, karena saya pernah mengalami juga. Kalau ada trek kayak gini nih, bonus bisa istirahat sejenak. Lagi agak datar, ayo kita coba lari. Sampai di warung. Jadi hari kita udah nyampe di pos 3 yang disebut Buntut Lutung. Di sini ada warung lagi. Kalau misalnya mau rehat sejenak. Oh, oke. Kita akan menghadapi trek yang lebih tajam dan curam lagi sebelum sampai ke puncak. Mantap. Ada surprise, ternyata dalamnya pedas. Tapi semoga baik-baik saja. Semoga perut nggak mules. Sama ini juga kopi, tapi kopinya jadi-jadian ya, bukan kopi asli. Jadi semoga aman perut nanti kalau di atas. Karena ini mood booster banget guys. Capek, lelah, putus asa, begitu kena gorengan sama kopi, langsung semangat lagi. Mantap. Berarti di sini. Katanya jalur Buntut Lutung ya, lebih curam, kemiringannya juga lebih tinggi. Cuman sih kayak nggak ada bedanya dari tadi juga. Jalurnya kayak gini, sama-sama bikin betis pedes. Jadi ini pohon roboh pada saat badai menerjang kawasan Gunung Gede. Nggak kebayang sih pohon segede ini tumbang. Jadi di 3/4 trek kaki mulai pedas dan kecepatannya pun nggak bisa kayak di awal tadi, karena emang securam itu jalurnya. Tapi mengingat ini sudah 3/4 jalan, jadi tetap semangat. Apa mas? Apa? Ini surken. Ya, akhirnya setelah 4 jam, akhirnya kita nyampe di lapangan Surya Kencana. Sudah terlihat dari sini. We accomplished our journey today. Kita nanti bakal mendirikan tenda di situ ya mas? Mau di barat apa di timur? Tapi kayak enaknya di barat. Enaknya di barat, kenapa? Enak. Kan kita mau besoknya mau naik ke Puncak. Ya. Oke. Kenapa nggak hari ini aja mas? Boleh. Coba kita lihat nanti ya perbandingannya barat sama timur. Tapi yang pertama kita lihat dulu lapangan Surya Kencana itu seperti apa. Si Onyong.
ada bahasa-bahasa. Alhamdulillah bang, sampai bang. Alhamdulillah. Ini entrepreneur di sini. Dulu bang, siap. So there you go. This is the iconic lapangan Surya Kencana. Gimana caranya mas? Nggak gatel ya ini ya? Enggak, nah digituin tuh. Hangat tuh mas. Oh coba ya. Gandapura. Gandapura namanya. Iya namanya. Ini bisa buat anget. Kalau kita betis kita agak pegel-pegel bisa digosok-gosok gitu. Coba ya. Jadi kayak gini bisa dideketin. Terus kita gosokin ya seperti ini. Oh iya. Kan ada anget-angetnya, aduh misalkan sama pegel-pegel tuh betis bisa digosok-gosok. Oh Gandapura. Pantesan ada minyak Gandapura itu ternyata ini tumbuhannya source itu ini. Nah sampai disebut alun-alun Surya Kencana karena emang seluas itu guys. Kalau lihat dari Google Earth atau Google Maps aja tuh kelihatan saking luasnya, apalagi kalau pas lagi rame. Tenda-tenda warna-warni cakep ya mas ya, pakai drone hari weekend gitu. kalau hari weekend. Oh nyampe sama sono. Cuman karena ini lagi weekdays jadi sepi banget tuh, nggak ada orang, nggak ada yang camping. Tadi udah pada turun semua, tapi ada beberapa orang yang baru datang. Nah kita akan lihat di mana kita akan mendirikan tenda. Nah, kalau saya baca dari website Native Indonesia, sejarah alun-alun Surya Kencana ini sangat erat dengan sosok Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi yang merupakan anak dari pendiri Cianjur yang memiliki istri Putri Jin. Nah, beberapa yang ada di alun-alun Surya Kencana ini dipercaya sebagai bagian dari sejarah Raden Surya Kencana, mulai dari sumber mata air sampai batu besar yang dipercaya sebagai petilasan singgasana beliau. Dan ada juga yang mempercayai bahwa sampai saat ini Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih dijaga oleh Raden Surya Kencana dan anaknya yang bernama Prabu Siliwangi. Nah, salah satu alasan banyak pendaki yang memilih untuk bercamping di bagian barat adalah adanya sumber air ini yang jernih banget sampai kelihatan dasarnya. Ini bisa diminum langsung. Nah ini kan itu, ini keluarnya dari ini tuh, dari tebing-tebing itu. Oh, ini iya, nggak tercemari. Kalau ini kan termasuk ada kecemari ya. Nah kalau ini kan Jadi bisa langsung iya, ini diminum ya. Wah, dingin banget. Ini petunjuk. Tadi kita lewat sana ya, Gunung Putri. Sementara kalau yang ini lewat jalur Sala Bintana itu ke sana. Kebayangkan masuk di situ kayak jalurnya lebih ekstrim dan katanya juga banyak pacap di situ. Khusus buat yang sudah berpengalaman. Sekarang kita pengen lihat itu ada bangunan di situ. Kayaknya sih musola ya. Coba kita lihat lebih dekat. Ternyata adalah shelter emergency. Jadi kalau lagi dalam keadaan darurat bisa dirawat di sini. Kita lihat dalamnya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di bawahnya sepertinya itu dikasih lapisan yang memang untuk insulasi zat panas untuk menolong mereka yang kemungkinan terkena hipotermia. Nah, saat itu udah sore hari, tapi kalau dilihat cuacanya cerah kan guys. Itu dia membuat kita akhirnya yakin untuk
naik ke puncak dari alun-alun Surya Kencana menuju summit atau puncak gede dengan prasangka baik sampai atas cerah. Tapi ternyata tidak disangka beberapa saat kemudian menuju ke puncak dan hujannya deras banget. Dan khusus Gunung Gede itu yang dari alun-alun Surya Kencana menuju ke puncak Gunung Gedenya itu nggak ada shelter sama sekali. Kita cuma berteduh di sini. Ya agak mending sih, cuman tetap kena air tapi ya udah. Still better. Medannya gila sih. Itu di belakang lihat. Pelajaran berharga banget. Supaya kalau pas naik gunung lupa bawa jas hujan, nggak kayak gini. Serem banget guys. Dan ini tuh dingin banget, kebayangkan di puncak dinginnya kayak apa, terus kena angin, basah kuyup, terus pas kena angin super dingin. Akhirnya nyampe di shelter setelah menembus hujan. Katanya ada 2 orang yang masih di atas, semoga mereka baik-baik saja. Dari kesatuan mana mas? Berasa wajib militer. Ini udah jam 8:30 malam. Barusan makan malam sederhana tapi nikmat. Nasi, sosis, sama sayur, sama air putih panas. Dingin tapi nggak sedingin tadi waktu habis kehujanan terus kena angin. Tapi nggak tahu, mungkin nanti kayaknya seperti biasa jam 2 pagi sih itu puncaknya ya, bersiap-siap. Tadi kita gagal buat naik ke puncak Gunung Gede, jadi kita mau coba lagi besok pagi sebelum kita turun untuk ke puncak Gunung Gede. Semoga besok cuacanya bagus. Sekarang mau tidur dulu. Ini hampir jam 6:55. Anginnya kenceng banget ya. Dan tadi malam itu sempat kemarin sore sempat kehujanan, gitu. Sepertinya berpengaruh terhadap kondisi badan. Ini sekarang dilema ya, antara mau naik ke puncak lagi atau langsung balik, karena saya harus nyetir balik ke Jakarta. Nah, sekarang pagi ini kita mau mencoba peruntungan untuk yang kedua kalinya, dengan harapan cuaca bagus bisa sampai ke puncak. Dan belajar dari pengalaman, sekarang udah bawa jas hujan. So this is what it looks like when the fog is clouding up the peak. Bawahnya di sini. Titik pusatnya di situ. Ya, kalau ini konsepnya bagus. Nah, itu mantap. Itu pusat titik kawah di situ ya. Kelihatan sedikit sekali. Tadi sempat pada saat kabutnya tipis, sekarang udah ketutup lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke sini, ternyata kabut tebal seperti ini, ya udah rasakan aja aromanya. Dengan begitu kita merasakan bahwa memang di situ ada kawah. Pakai kameranya Baim. Ini dari mana mas? Akom.
Akom tuh Anak komplek. anak komplek, anak lewat jalur Cibodas. Kalau saya yang pertama. Yang pertama. Kalau Iya. teman-teman di sini? Ya sama. Iya, yang pertama juga. Oke, kenapa pengen ke Gunung Gede pada saat weekdays? Alasan aja sih ya. Karena sepi. Kopi dulu, Mas. Oke, apa yang bikin Gunung Gede ini berbeda dibandingin gunung yang lain? Dari treknya, vegetasinya, terus juga keanekaragaman hayatinya, flora dan faunanya banyak. Apa yang paling berkesan dari jalur Cibodas? Prosesnya Kenapa prosesnya, Mas? nikmat. Nikmat. Karena di situ ada ngelewatin pemandian air panas juga ya. Oh iya. Oke, jadi tadi malam udah camping Iya. di tengah jalan, sekarang lagi ngopi teman-teman di sini. Ngopi. Akom Squad di sini. Akom Squad. Jadi punya nama baru nih. Iya, mampir Bang ke Cengkareng. Kecengkareng, oh dekat. Oke, sip. Thank you ya teman-teman. Hati-hati nanti baliknya ya. Dan akhirnya kelihatan ini adalah kawah Gunung Gede. Akhirnya kabutnya tadi yang numpang lewat sekarang udah kelihatan. Masya Allah. Ya, cuman sebentar beberapa detik kabut lagi. Sekarang mau beres-beres buat turun. Semoga turunnya ini lebih cepat ya, karena saya masih harus nyetir lagi ke Jakarta dari Puncak. Jadi ini udah mau balik. Ada beberapa kesan setelah saya mengunjungi Gunung Gede ini ya. Kalau dilihat sekilas ini memang sangat ikonik. Cuman yang paling menarik perhatian adalah sampah di mana-mana. Kalau kita melihat itu merata tersebar bahkan sampai ke puncak. Itu sampah di sini sayang banget. Kabut juga itu cukup menjadi perhatian tersendiri di sini, karena kalau misalnya kita mau naik ke atas melihat kawah itu kita untung-untungan. Kalau pada saat kabut nggak kelihatan sama sekali, tapi pada saat tidak berkabut itu kelihatan betapa cantiknya kawah. Yang pastinya seru pada saat kita mendaki adalah ketemu dengan teman-teman pendaki yang lain. Nah, kemarin kebetulan salah satunya adalah barista. Bahkan saya disuguhi kopi khas Gunung Halu yang super enak banget. Nah, kalau weekdays kayak gini nih sepi, cuman ada beberapa tenda di situ. Nah, kalau di sini memang enak ya, berasa banget namanya mendirikan tenda di alun-alun Surya Kencana di tanah lapang, tapi pada saat badai atau angin kencang itu bakal berasa banget karena di sekitarnya tidak ada yang pohon-pohon yang menghalangi. Kali ini saya sama kakak Porter, kakak Kang Dadang ya, Kang Dadang. Nah guys, coba tebak umur. Jujur Li, kemarin pada saat dicegat di base camp pertama kali itu kayak anak kuliahan, namun ternyata coba disebutkan Anda kelahiran tahun berapa? 72. Yang berarti 50 tahun guys. Dan saya baru tahu ini dan membawa barang seberat ini. Habis ini mau langsung sungkem kayaknya. Kualat sama Kang Dadang. Kapok nggak? Enggak kapok. Malah Gimana? mending lagi, naik lagi. Mendaki bareng saya gimana? Oh, oke. Kita naik lagi bareng mau ke gunung mana lah. Saya ngikutin anak muda, aduh kemarin hampir kewalahan. Kalau dilihat sekilas topografi, kontur vegetasi di sini mengingatkan saya sedikit dengan Iceland atau Islandia. Jadi kalau misalnya teman-teman nih foto di sini atau di situ kasih filter dikit, itu udah mirip sama Islandia. Turun pasti kan akan ketemu pendaki yang baru akan naik ke atas. Nah itu pasti sering banget kita bakal ditanyain
masih jauh nggak mas? Gitu. Nah, jadi saya selalu jawab dengan mau jawaban jujur atau yang menenangkan nih. Akhirnya mereka bisa menyimpulkan sendiri. Ya, tugas kita sebagai sesama pendaki adalah saling memberi motivasi dan menanamkan mindset yang encouraging. Kita sampai juga di gerbang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sampai ketemu lagi ya, sampai ketemu lagi, Mas. Oh masih ya sampai bawah ya. And it's time to go home. Saatnya kembali menghadapi kenyataan. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau naik ke Gunung Gede sampai Tanah Merah, kalau misalnya ingin menghemat tenaga, itu bisa pakai ojek seperti ini. Nah ini perkiraannya biaya sekitar 70 ribuan ke atas. Nanti tergantung negosiasinya gimana. Gimana? Udah pantas belum? Oke. Udah nyampe base camp lagi dengan kondisi yang kusut karena mau mandi nggak bisa karena katanya airnya lagi susah habis musim hujan. Pada saat kita memilih base camp sebisa mungkin yang bisa menyediakan fasilitas-fasilitas seperti tempat beristirahat, mandi, supaya kita bisa berangkat lagi dalam keadaan segar. Sekarang kita siap-siap mau nyetir ke Jakarta. Kalau tadi lihat di map sekitar 3 jaman sampai ketemu di perjalanan atau trip selanjutnya. Hari ini mau cari nafkah buat anak istri. Ngangkat aja nggak bisa.